Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin al-Mustafa, arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan pengajian yang dirahmati Allah. Pertemuan yang lalu kita bahas rukun salat yang kedua, yaitu yang ketiga, yaitu takbiratul ihram. Yang niat ini, mohon maaf, yang pertama niat dibuat keterangan Bismillahirrahmanirrahim makrunan bihi an-niyyatu, yang bersamaan dengan takbir itu dengan niat. Li'anna takbira awwalu arkanis salati. Kenapa niat disyaratkan bersamaan dengan takbir? Karena takbir adalah rukun salat yang pertama, maka wajiblah bersamaan niat dengan takbir tersebut. Bahkan tidak boleh tidak menghadirkan setiap makna yang terungkap di dalam takbir yang telah terdahulu, yaitu qasad, ta'arad, dan ta'yin. Termasuklah di dalamnya qasar untuk orang yang mengqasarkan salat, wa kaunuhu imaman au ma'muman, dan juga termasuk statusnya apakah sebagai imam atau sebagai makmum pada salat Jumat. Dan niat mengikut imam bagi makmum pada selain Jumat sejak dari permulaan takbir, kemudian berkelanjutan niat tersebut seluruhnya hingga pada bunyi huruf ra, Allahu Akbar. Di pada pertemuan yang lalu disyaratkan pada niat salat ada 3 perkara. Ada yang namanya qasdu fi'lihi, qasad mengerjakan salat. Dalam bahasa lafaz niat itu ada usalli. Kemudian ada at-ta'arrud lil fardhiyyati, menyatakan bahwa salat itu adalah salat fardu, usalli fardha. Kemudian ada ta'yin, penentuan waktu, apakah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh atau Jumat. Usalli fardhas subhi. Kemudian ada tambahan keterangan, bila salat itu adalah salat qasar, diniatkan pula qasar bagi orang yang mengqasarkan salat. Qasar itu salat yang rakaatnya 4 seperti zuhur, asar, dan isya, dikerjakan 2 rakaat saja sebab berstatus sebagai musafir. Maka untuk niat qasar juga disyaratkan di dalam takbiratul ihram. Maka menjadilah usalli fardhad dhuhri qasran. Nanti ada tambahan sunat menyatakan menghadap qiblat dan sunat untuk menyatakan karena Allah Ta'ala. Usalli fardhad dhuhri qasran mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Aku niat salat fardhu dhuhur qasar menghadap qiblat karena Allah Ta'ala. Hanya berlaku untuk orang yang qasar. Kemudian wajib pula menyatakan diri sebagai imam atau sebagai makmum pada salat Jumat. Jadi salat Jumat yang imam wajib meniatkan diri sebagai imam, yang makmum wajib meniatkan diri sebagai makmum. Kalau imam salat Jumat tidak meniatkan diri sebagai imam, maka tidak sah beliau sebagai imam, tentu tidak sah salat Jumat.
kecuali apabila jamaahnya ada 40 orang selain daripada imam, maka hanya Jumat imam yang tidak sah. Kalau tidak sah Jumat imam, nanti juga berdampak sama dengan makmum mengikuti salat orang yang tidak sah salatnya, juga tidak sah salat makmum. Maka pada Jumat disyaratkan imam meniatkan diri sebagai imam, makmum meniatkan diri sebagai makmum. Itu ketentuan pada salat Jumat. Sedangkan selain salat Jumat, imam tidak disyaratkan meniatkan diri sebagai imam. Hanya makmum wajib meniatkan diri ikut imam. Maka adalah kayak salat subuh tadi, usalli fardhas subhi makmuman lillahi ta'ala. Kita hanya terbiasa dengan satu pilihan, makmuman lillahi ta'ala. Padahal ada pilihan yang kedua, yaitu usalli fardhas subhi jama'atan lillahi ta'ala. Aku niat salat fardu subuh berjamaah karena Allah Ta'ala. Kita tidak terbiasa. Kalau tidak terbiasa, ragu sah bahan. Sama seperti orang yang tidak terbiasa sarapan pagi dengan selain nasi. Padahal mengenyangkan juga, cuma nggak yakin, makanya sakit perut. Nah, karena tidak yakin. Tapi jauh bohbi, ya. Padahal terawajin, karbohidratnya tinggi. Ya, cuma kadrat sa butung, kuhan apa, tekan hana bu bengok, ya. Nah, padahal bohbi tibak ujuk. Ini tentang terbiasa dan tidak terbiasa. Jadi untuk Jumat, imam disyaratkan meniatkan diri sebagai imam, makmum disyaratkan meniatkan diri sebagai makmum. Sedangkan selain sholat Jumat, imam tidak wajib meniatkan diri sebagai imam, tetapi makmum wajib meniatkan diri sebagai makmum. Jadi yang sholatnya berjamaah tidak meniatkan ikut imam, tapi gerakannya disesuaikan dengan gerakan-gerakan imam, maka sholatnya batal. Tapi kalau tidak disesuaikan, kebetulan saja sesuai, tidak ada usaha sama sekali untuk menyesuaikan. Dia sedang berdiri dalam kerumunan jamaah, tapi begitu tahu siapa yang jadi imam, karena ada sengketa di masa lalu, akhirnya ala haji hegoimu hai kututat kayak. Tapi sudah terlanjur berada di dalam jamaah, mau keluar nggak enak, mau ikut juga nggak enak. Jadi akhirnya dia sholat sendiri, tetapi kebetulan gerakannya sesuai dengan imam. Giliran dia mau rukuk, imam pun rukuk. Dia mau i'tidal, imam pun i'tidal, dan berlaku sampai selesai sholat, sah sholatnya. Tapi jarang-jarang ada makmum, tidak ada orang yang sholat sendiri dengan yang jadi imam, yang sholatnya itu bisa sama begitu. Kenapa? Karena imam bacaannya jihar, dan tentu orang yang baca jihar itu lebih lambat daripada yang baca sir. Enggak mungkin bisa sesuai rakaat pertama dan rakaat kedua kecuali karena disesuaikan. Jadi kalau sudah selesai bacaan Fatihah, dia baca surat, tapi begitu tahu bahwa surat yang dibaca oleh imam lebih panjang, dia bacalah lebih panjang agar bersamaan rukuknya, maka batal sholat makmum ini. Kenapa? Bukan sholat batal orang yang sholat sendiri ini. Kenapa? Karena dia tidak meniatkan ikut imam, tetapi gerakannya disesuaikan dengan imam. Jadi ada tambahan keterangan. Nah, niat ini semuanya bersamaan dengan takbir. Kenapa dengan takbir? Sebab di dalam mazhab Syafi'i didefinisikan niat tersebut sebagai qasdu syai'in muqtarinan bil fi'li, tergerak hati untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan praktek dari sesuatu tersebut. Maka apapun pekerjaan, niat adalah bersama dengan rukun yang pertama. Karena itulah dalam mazhab Imam Hanafi, beliau tidak menjadikan niat sebagai rukun. Pada Imam Hanafi, niat itu menjadi wajib ataupun syarat nanti di dalam sholat. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Jumhur, Maliki dan Hambali menyatakan niat itu sebagai rukun. Jadi bersamaan dengan rukun yang pertama. Yang pertama terlihat dari gerakan sholat adalah takbir.
bukannya berdiri. Secara praktek terlihat bagi kita berdiri. Kenapa? Karena kita berdiri sebelum takbir. Padahal berdiri yang sebelum takbir itu belum menjadi berdiri untuk sholat. Kapan dianggap berdiri itu bahagian dari sholat? Yang bersamaan dengan takbir. Maka harusnya sholat kita itu bukan langsung berdiri. Kalau ingin ikuti aturannya, dari posisi duduk atau berjalan dulu, begitu tegak berdiri langsung Allahu Akbar. Maka yang pertama orang tahu dari sholat kita adalah takbir. Disyaratkanlah niat itu bersamaan dengan takbir. Takbir dimulai dari bunyi alif pada Allah, berakhir pada bunyi ra akbar. Maka disyaratkan niat itu bersamaan dengan takbir tadi. Allahu Akbar. Dan takbirnya tetap takbir yang normal, dengan batasan yang diizinkan oleh para ulama, sekurang-kurangnya Allah dua alif, sekurang-kurangnya satu alif, dan maksimal 7 alif. 7 alif itu pun sebenarnya bukan pada takbiratul ihram. 7 alif itu pada takbir saat turun untuk sujud atau saat bangkit dari sujud ke posisi berdiri tegak rakaat berikutnya. Jadi harusnya takbiratul ihram itu normal saja. Allahu Akbar. Kenapa? Karena niat itu sangat cepat, tetapi diharapkan sepanjang takbir itu Allahu Akbar ada niat itu terbayang di dalamnya. Namun banyak yang memahami bahwa takbir itu, niat itu adalah terjemahan dari niat yang diucapkan di dalam takbir di dalam hati. Allahu Akbar, itu dia sedang menerjemahkan usolli fardhas subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat salat fardu subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Kalau itu yang kita terjemahkan dalam hati, tentu takbirnya akan panjang. Allahu Akbar. Itu belum lagi nanti ada keterangan la budda ayyastahdira kulla mu'tabarin fiha. Dia disunnatkan, nah nanti pada keterangan lebih lanjut, mustahdiran lis salati, menghadirkan salat itu di dalam takbir. Ada yang menerjemahkan secara harfiah, artinya ketika meniatkan salat dia menghadirkan rukun yang 13 di dalam hati. Ini musibah lagi. Kenapa? Karena rukun 13 itu dihafal ketika sedang takbir. Allahu Akbar, enggak sampai nafas kita. Kenapa? Bayangkan rukun 13 dihafal di dalam takbirnya. Niat berdiri, takbir, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud, baca tasyahud, baca salawat, salam, tertib. Bayangkan itu yang dihafal di dalam Allahu Akbar. Itu pemahaman yang sangat keliru. Padahal yang dimaksudkan dari mustahdiran lis shalah adalah menghadirkan salat itu di dalam pemahaman kita ketika menyebutkan usolli, aku niat salat. Bagaimana makna menghadirkan? Gambaran salat yang dimaksud itu terbayang saat kita sebut salat. Saya sulit juga memahami konsep ini sebelumnya sampai saya mengaji pada almarhum Abu Daud Zamzami, ketua MPU Aceh. Ketika terlalu rumit bagi kami memahami konsep mustahdiran lis shalah, menghadirkan makna salat itu di dalam benak, maka boleh tegur kami, hai beliau, gata tajak buat kena ngentu, beliau bertanya, ngahanda abu, kami sebut ngahanda abu, wate tajawab honda pun ada bayang pikiran, terbayang satu unit kendaraan roda 2 yang bermotor, langsung terbayang. Maka saat meniatkan usolli fardhas subhi, aku niat salat fardu subuh, maka saat menyebutkan salat itu bukan terbayang juzuk salat satu demi satu, tapi terbayang sebuah praktek ibadat yang salat namanya. Saat disebutkan, nah, tadi Pak Ustadz datang kemari pakai apa? Saya naik mobil. Di dalam benak saya ketika menyebut mobil itu terbayang langsung satu unit kendaraan yang kita sebut mobil.
bukan masuk satu demi satu partikel ataupun bahagian dari mobil, bumper, kap mesin, kemudian kaca depan, ada dashboard, ada setir, ada kursi, ada atap, ada ban serap. Bukan begitu yang terbayang. Bukan menghafal rukun-rukun mobil, tapi saat menyebutkan mobil terbayang sebuah benda yang namanya mobil. Makanya di dalam niat itu mesti ada pemahaman bahasa lebih dahulu. Nanti ada perubahan-perubahan bahasa di dalam pemahaman masing-masing orang. Bagi kita saat disebutkan sholat nggak ada yang lain. Tetapi bagi orang Arab ketika disebutkan sholat itu ada dua kemungkinan. Ada sholat itu dengan makna praktek ibadat yang kita pahami tadi. Ada sholat itu dengan arti hanya sholawat saja kepada Nabi. Nah, maka di dalam sholawat kan begitu bunyinya. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Bukan as-salawatu tetapi as-salatu. Kenapa? Karena sholat secara bahasa artinya ad-doa bil khair, mendoakan kebaikan. Maka orang yang berdoa juga disebut sholat. Makanya ada Imam Hambali yang menyatakan bahwa sholat jenazah itu tidak mensyaratkan suci. Karena itu bukan sholat yang definitif terdiri dari rukun yang 13, melainkan hanya sebatas mendoakan kepada jenazah. Kok bisa doakan sholat itu? Maka sholat itu artinya doa. Maka menurut mazhab Imam Hambali, ada jenazah dihadirkan, kita mau melaksanakan sholat, ternyata wudhu sudah batal karena keluar kentut. Kata beliau, udah berdiri saja. Karena itu bukan sholat, itu hanya doa saja. Maka dimulai dari Fatihah, sholawat, doa kepada jenazah, dan doa kepada orang yang hidup. Fatihahnya jelas, sholawatnya jelas, doa untuk yang meninggal, Allahumma gfir lahu. Doa untuk orang yang masih hidup, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah salam. Maka kata Imam Hambali, itu bukan sholat yang definitif, karena inti dari sholat ada pada rukuk dan pada sujud. Maka orang yang sholat berjamaah, perintahnya di dalam Al-Quran bukan sholat, tetapi rukuk. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Salat itu tempat yang paling utama menjadi pelaksanaan salat, bukan namanya musalla, melainkan masjid. Musalla tempat salat, masjid tempat sujud. Tapi yang benar-benar berfungsi sebagai fungsi salat adalah masjid, bukan musalla. Musalla menjadi tempat kecil saja, sedangkan masjid menjadi tempat yang besar untuk salat. Maka kata Imam Hambali, yang salat jenazah itu bukan salat dengan arti aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim, tetapi itu hanya salat dengan arti doa. Itu contoh. Di dalam bahasa kita ketika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia baru dibedakan antara salat dengan solawat. Padahal dalam bahasa Arab salat itu bentuk tunggal, mufrad, singular, sedangkan salawat itu bentuk jamak, plural. Maka orang Arab menyebutkan as-salatul mafrudatu, as-salawatul mafrudatu, salat-salat yang diperdukan. Jadi dihadirkan makna salat, bukan menghadirkan satu demi satu rukun salat. Wa fi qaulin sahahahu ar-Rafi'i, dalam sebuah pendapat yang dinyatakan sahih oleh Imam Rafi'i, yakfi qarnuha bi awwalihi, memadai bersamaan niat itu dengan awal takbir, tidak disyaratkan harus bersamaan awal dan akhir. Nanti ada sebagian membagi kategori muqaranah itu, bersamaan itu 3 kategori: muqaranah haqiqiyah, muqaranah basitah, dengan muqaranah urfiyah. Muqaranah haqiqiyah tersebut benar-benar bersamaan niat dengan takbir, artinya panjang niat dengan panjang takbir itu sama. Muqaranah basitah itu dibagi-bagi kategorinya. Ada bahagian tertentu dari takbir yang bersamaan dengan bahagian tertentu dari niat. Itu nggak perlu terlalu didalami karena nanti merusak niat sholat kita. Kemudian yang ketiga disebut dengan niat disebut dengan muqaranah al-urfiyah.
Muqaranah secara uruf, dalam pandangan tradisi, adat, pandangan orang banyak itu sudah dianggap bersamaan. Kita ambil contoh, kalau yang bersamaan, yang hakikat, yang basitah tadi, ya, umpamanya orang berjalan berbaris berdampingan, satu baris itu umpamanya ada 5 orang, maka 5 orang itu sampai melangkahnya itu pun serentak, itu disebut bersamaan. Ada kala hakikat, ada kala basitah. Tapi yang muqaranah, yang urfiyah, coba bayangkan rombongan intat lintu. Kemarin kita baru acara preh lintu di sini ya. Lintu itu datang dari depan lorong, ada rombongan. Rombongannya datang mengikuti lintu. Lintu yang di depan. Begitu lintu sudah naik ke pelaminan, ada rombongan yang masih datang dari belakang, masuk duduk di lokasi acara. Karena kita kenal beliau, lalu datang menyapa, "Hai Pak Jantro." Dijawab, "Mesiga ngon lintu." Bayangkan lintu sudah duduk di pelaminan, dia baru datang. Tapi disebut mesiga dengan lintu. Dan kita tidak membantah. Kenapa? Karena memang datangnya bersamaan dengan lintu. Secara adat itu dinamakan bersamaan. Tapi secara hakikat, kipan samaan. Lintu kaidu, tempat irah ada mahalau. Maka ada muqaranah urfiyah namanya. Secara uruf, dalam kondisi demikian itu sudah dianggap datang bersamaan. Maka pada niat dengan takbir ketika disebut bersamaan, tidak harus bersamaan persis, ini titik mulai, ini titik akhir. Yang penting orang menganggap itu bersamaan, sudah sah. Maka tidak boleh terlalu mendalami tentang bab ini, nanti akan mengubah praktek sholat kita dari sebenarnya takbir santai saja, Allahu Akbar, sudah sah, nanti berubah menjadi takbir yang berulang-ulang. Allah. Kenapa? Dia berpikirnya kamu tiga apa? Kamu tiga apa? Maka sangat tidak dianjurkan untuk terlalu mendalami tentang niat. Yang penting saat kita sholat ada usalli fardhu dhuhri dalam bahasa Arab, atau aku niat menunaikan sholat fardhu dhuhur, itu sudah sah. Yang penting ada dalam niat. Jangan terlalu dibikin rumit hal-hal begini. Karena Rasulullah dulu tidak mengajarkan serumit itu. Bahkan Rasulullah tidak mengajarkan niat sebagai rukun sholat. Nabi hanya menyatakan niat itu dalam sebuah kesempatan saja. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu dapat pahala berdasarkan niat. Itu menjadi referensi tentang dalil niat pada setiap ibadat. Salat niat jadi rukun itu dalilnya, puasa niat jadi rukun itu dalilnya, haji umrah jadi niat jadi rukun. Fiha al-muqaranatu al-urfiyyatu 'indal awam. Dan pendapat yang dipilih oleh Imam, itu Imam Nawawi dan Imam Al-Ghazali, bahwasanya memadai pada salat itu, pada niat itu, al-muqaranatul urfiyyah, yaitu muqaranah secara uruf. Dalam pandangan orang awam itu sudah dianggap menghadirkan niat salat. Wa qala Ibnu Rif'ati innahu al-haq. Bahkan menurut Imam Ibnu Rif'ah itulah yang sebenarnya. Alladzi la yajuzu siwahu, yang tidak boleh dalam bentuk yang lain. Wa sawwabahu as-Subki, dan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Rif'ah ini dipandang sebagai yang benar oleh Imam Subki. Jadi tidak dituntut oleh para ulama muqaranah hakikiyah dan muqaranah basitah. Yang dituntut adalah muqaranah urfiyah, muqaranah secara uruf, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Wa qala, dan Imam Subki katakan, man lam yaqul bihi waqa'a fil wiswasi al-madhmumi. Barang siapa yang tidak berpendapat bahwa untuk niat salat itu memadai muqaranah urfiyah, itu akan terjerumus dalam penyakit wiswas yang dicela ketika mempraktekkan salat. Makanya Imam Al-Ghazali katakan, orang yang ketika takbiratul ihramnya terjadi wiswas, sah nggak sah berulang-ulang, itu adalah orang yang paling bodoh di dunia sekalipun dia sangat alim. Bayangkan takbir sesederhana itu dengan niat yang sesederhana itu tapi dibikin rumit olehnya. Allah 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 Allah.
Bayangkan takbir yang sesederhana itu dibikin rumit. Sealim apapun orangnya, yakinlah itu orang paling bodoh di dunia. Kenapa? Karena hati punya dia, lidah punya dia, mulut punya dia, badan punya dia, tapi dikontrol oleh setan. Dibisikkan, nyahna sahlam, nyahna betuilam, nyahna ruhlam nih. Itu orang yang paling bodoh. Makanya saya sebutkan di awal tadi, jangan terlalu mendalami perkara niat, karena nanti menjadi rumit. Jadi asal sudah ada takbir, Allahu Akbar, sudah sah salat. Ragu kita, nyesangnya pahala, lewatkan saja. Karena bila diperturutkan makin lama makin fatal. Dari pertama mungkin hanya perlu 3 kali ulang, Allah, Allah, Allahu Akbar. Kalau diperturutkan nanti salat berikutnya menjadi 7 kali ulang, Allah, 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 Allahu Akbar. Nanti makin lama bisa sampai setengah jam hanya untuk takbir saja. Kenapa saya tahu? Saya sudah pernah mengalami. Sekitar tahun 96-98 pernah mengalami. Itu kalau berdiri sholat di dekat gorden, jendela, gorden itu copot. Brigin, bahkan nyamatan hitim dari gordennya tampil kang. Ternyata obatnya jangan diperturutkan. Sudah berat penyakit tersebut, begitu masuk dalam sholat, langsung sekali takbir saja, Allahu Akbar. Itu dibisikkan dalam hati bahwa takbirmu belum sah. Lewatkan saja, boh sah boh hampuk koji kau semayang. Jadi Allahu Akbar. Tapi jangan bilang itu boh sah boh hampuk koji itu batal sholatnya. Ya, tapi itu dalam hati saja keyakinan kita. Allahu Akbar dibisikkan oleh setan, belum sah takbirmu. Kita lawan keinginan setan, boh sah boh hampuk koji kau semayang. 3 kali kita praktekkan demikian, setannya mundur. Dah pengut tengku yang lawan ya. Tapi kalau kita perturutkan makin lama makin parah. Makanya Imam Al-Ghazali katakan, sealim apapun orangnya, kalau masih terjadi wiswas yang diperturutkan dalam sholatnya, maka dia adalah orang yang paling bodoh di dunia. Jarang tapi nget, itu memang nget tengok. Itu kata Imam Subki, orang yang tidak menyatakan sah niat dengan muqarranah urfiyah itu terjerumus dalam wiswas yang tercela. Wa indal a'immati thalathati yajuzu taqdimun niyyati 'ala takbir bizamanil yasir. Dan menurut mazhab yang 3, imam yang 3 lagi, Hanafi, Maliki dan Hambali, sah mendahulukan niat daripada takbir dengan waktu yang berjeda sedikit saja. Bizamanil yasir, dengan waktu yang berjeda sedikit, lebih dahulu niat daripada takbir. Malah menurut Imam Hanafi boleh niat itu sebelum masuk masjid, bahkan sah niat itu ketika keluar dari rumah. Ada orang mau datang ke masjid Al-Falah mau salat subuh, dari rumah sudah dipasang niat, ya Allah saya niat salat fardu subuh di masjid Al-Falah, ikut imam. Dia berjalan kemari, sampai kemari berdiri dalam saf, tinggal takbir saja, Allahu Akbar. Niatnya sudah ada di rumah. Itu versi mazhab Imam Hanafi. Kalau mau praktek begitu harus ikut semua syarat dan ketentuan beliau. Karena dalam mazhab Imam Hanafi yang menyatakan boleh niat dari rumah, menyatakan batal sholat apabila dalam perjalanan berubah niat. Kita dari rumah sudah niat mau sholat subuh, ternyata mau sholat duhur umpamanya, atau sholat maghrib, jangan sholat subuh, sholat maghrib atau sholat duhur. Begitu di perjalanan tiba-tiba teringat di rumah sabun sudah habis. Oh belum bawa sabun lewat kedainya. Berubah niat, batal sholat. Kenapa? Karena sholat belum selesai, niat sudah berubah. Maka headhannya. Jadi nggak boleh mengambil yang enak-enak saja. Orang yang mempraktekkan agama hanya mencari yang enak-enak saja, itu disebut dengan tatabbu'ur rukhas, mencari-cari kemudahan. Ini masuk kategori orang-orang yang oportunis, tukang opor dan tukang tumis. Munafik ya, cari yang enak-enak saja. Wa yata'ayyanu fihi 'alal qadir, dan untuk niat itu ditentukan pada orang yang mampu ucapan Allahu Akbar lil ittiba, karena mengikuti praktek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau diganti menjadi
Allahul Akbar, ada alif lamnya. Dasarnya tanpa alif lam, Allahu Akbar. Nah, tiba-tiba diganti Allahul Akbar. Bagi kita nggak ada keinginan untuk mengganti, karena yang kita tahu takbir itu hanya Allahu Akbar. Tapi bagi orang Arab yang bertutur dengan bahasa Arab, karena mereka yang punya bahasa, timbul hal-hal yang aneh-aneh. Sama kayak kita di Aceh. Mungkin kalau kita tinggal di Aceh besar nggak ada perbedaan tentang titi. Dan kena lingke belah dekrung, dengkurat ada jak, nejak ada titinya. Tapi saat kita keluar ke Aceh Utara, mungkin bukan lagi titi disebut. Dan kena lingke jak belah dekrung, rata ada jak. Dijawab oleh orang Aceh besar, nejak ada titinya. Datang orang Aceh Utara, biar ada titi, nejak ada tutu. Bagi orang yang baru paham bahasa Aceh, dia hanya tahu titi. Tapi setelah lama di Aceh, dia tahu ada titi, ada tutu. Penempatan sesuai dengan lokasi nggak ada masalah. Dia ke Aceh besar disebut titi, nanti ke Aceh Utara dia sebut tutu. Nah, tapi ketika dia tidak tahu penempatan, di Aceh besar dia bertanya, "Hai, tutu kurung darui Pak?" Bingung orang, apa tutu kurung darui? Ini kenapa? Karena tidak ada kearifannya. Itu baru sebatas titi dan tutu, ada kedekatan. Ini bayangkan kalau di Aceh Utara itu datang ke kios nih, sebut ke bank, mbak gede ya, Jawa Bank. Drum di Aceh besar, drum itu jerigen minyak yang rayanya, yang besi tersebut. Tapi ternyata di Aceh Utara drum itu ember yang besar itu. Drum, saya ketemu mufradat itu pertama waktu ngaji di Lamno dulu. Nah drum apa orang? Kubur drum adanya daya bun. Dulu bagi kita hanya memahami drum itu orang yang jualan minyak dalam volume besar. Ada yang kaleng besar itu, satu drum. Drum bahasa Indonesia, drum bahasa Acehnya. Tapi ternyata drum di Aceh Utara itu adalah untuk ember hitam besar itu, drum. Itu contoh. Maka orang Arab, karena mereka bertutur dengan bahasa Arab, ketika diajarkan takbir itu Allahu Akbar, mereka bertanya, boleh nggak Allahul Akbar? Kita nggak ada pertanyaan tersebut, tapi bagi mereka itu menjadi pertanyaan. Maka dikutip di sini, sebab ini yang menulisnya ulama yang berbahasa Arab. Wala yakfi akbarullah, tidak sah pada takbir itu akbarullah, mesti Allahu Akbar, tertib. Sama seperti nanti pada waktu salam selesai dari sholat, tidak sah kecuali dengan assalamualaikum, tidak boleh dengan alaikumussalam. Padahal assalamualaikum dengan alaikumussalam substansinya sama. Maka orang yang mengucapkan salam assalamualaikum, kebetulan bersamaan mengucapkan salam assalamualaikum, tidak perlu dibalas lagi karena sudah ada jawaban. Tapi belum dijawab dengan Waalaikumsalam Pak Ustaz, tidak mesti jawab dengan Waalaikumsalam, karena sama-sama mengucapkan salam itu sudah ada yang menjawab dan sudah ada yang memulai. Itu bagi orang yang paham bahasa Arab. Hanya di tempat kita assalamualaikum disingkat. Dalam bahasa Aceh singkatannya bukan ASS tetapi Assalamualaikum. Begitu maksudnya. Assalamualaikum. Itu tradisi kita. Entah kemana assalamu hilang, tinggal Assalamualaikum. Sampai salam pun kita nggak ikhlas. Wala Allahu kabir, dan tidak sah pula ucapan takbir itu Allahu kabir ataupun Allahu a'zam atau Allahu rahman ataupun Ar-Rahmanu Akbar, tidak sah. Wa yadurru ikhlalun biharfin minallahi akbar wa ziyadatu harfin bighairil makna kamat di hamzati Allah wa ka'alifi ba'dal bab. Maka batallah salat, batallah takbir dengan cacat pada satu huruf dari huruf Allahu Akbar tersebut. Ada yang salah huruf, bukan Allahu Akbar, saking fasihnya qaf yang keluar. Allahu Akbar, kaf fasih dah hanya ucap dia kan. Allahu Akbar, tidak sah salatnya. Kenapa? Cacat. Ataupun menambah satu huruf tanpa makna. Atau menambah satu huruf yang mengubah makna, yughayyirul makna. Mana contohnya? Kamat di hamzati Allah, seperti memanjangkan hamzah pada Allah.
Harusnya dibaca Allahu Akbar. Dia panjangkan pada bacaan A-nya. Allahu Akbar. Itu mengubah makna dari pernyataan menjadi pertanyaan. Kalau Allahu Akbar menjadi pernyataan, Allah Maha Besar, tapi dibaca panjang pada A, Allahu Akbar, berubah menjadi pertanyaan. Apakah Allah itu Maha Besar? Dibaca Allahu Akbar. Kenapa menjadi panjang? Karena di situ terjadi mad badal. Ada dua alif, ada dua hamzah. Hamzah istifham dengan hamzah Allah. Hanya menjadi panjang pada contoh Allah. Tapi untuk istifham pada kalimat yang lain tidak dibaca panjang bunyi hamzahnya. Misalnya dalam Al-Quran ada pertanyaan Allah Ta'ala kepada Nabi Isa nanti di akhirat. Ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa ibnu Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua orang Tuhan selain Allah Ta'ala. Tapi karena kita tidak terbiasa dengan logat bahasa Arab, maka guru-guru ngaji di pesantren, tengku-tengku di hidayah, itu membaca a anta qulta linnasi itu dengan tekanan pada a-nya. A anta qulta linnas. Kenapa? Karena memahami dari bahasa Indonesia. Apakah? Maka a anta qulta linnas, padahal nggak perlu begitu, hanya perlu a anta qulta linnas. Apakah engkau berkata kepada manusia? Hanya menjadi panjang A ini pada contoh Allah tadi. Allah. Nanti ada ayat Al-Quran, ada di dalam sejarah Hajar dengan Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim meninggalkan Hajar di padang pasir tersebut, Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang perintahkan engkau untuk tinggalkan aku di sini? Nah, dalam ayat Al-Quran nanti ada, Qul adzakaraini amil unsayaini, adzakaraini, apakah dua yang jantan, amil unsayaini, ataukah dua yang betina? Maka ada hamzah istifham. Jadi kalau Allah dibaca pada hamzahnya panjang, mad, maka mengubah makna dan tidak sah takbir. Dia hanya boleh panjang pada lam, lafzul jalalah. Allahu Akbar, tidak boleh panjang pada A. Allahu Akbar, itu batal, tidak sah dari awal. Dan seperti menambah alif setelah ba. Allahu Akbar, padahal ba langsung ketemu dengan ra, tiba-tiba dipanjangkan. Allahu Akbar, batal takbir, takbiratul ihram, dan tidak sah salat. Wa ziyadatu waw qabla al-jalalah, ataupun ditambah waw sebelum lafaz Allah. Wallahu Akbar, yang ada tambahan waw itu hanya pada takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nanti masuk pada tasbihnya. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Ini tiba-tiba pada takbiratul ihram wallahu akbar, tidak sah. Kenapa? Karena tidak boleh ada waw tersebut. Wa takhlilu wawin sakinatin, demikian pula menyelangi waw yang sukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti ada yang baca Allah itu agak cadel.
Allah, Allah. Karena dalam bahasa sinetron dan mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Allah. Dasarnya orang Aceh itu fasih bertutur Allah, tapi merasa kurang keren kalau tidak salah penyebutannya. Jadi dari benar bacaan Allah menjadi disalah-salahkan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita kita. Ini kaji penyakit tuh ya. Seolah-olah semua yang di sinetron itu jadi pengajaran. Makanya bismillah pun berubah gara-gara sinetron. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bidwe 2 rakaat. Itu penyakit kita. Wa mutaharrikah bainal kalimataini, ataupun yang berharakat di antara 2 kata tadi, Allah Akbar, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu salah. Itu sama seperti salah ketika di akhir Fatihah keluar bunyi huruf waw. Waladdallin, menjadi salah. Kenapa? Karena keluar bunyi huruf waw. Waladdallin, harusnya tidak boleh ada bunyi waw. Bagaimana bacanya? Waladdallin. Maka bibir itu harus konsisten di ujung Fatihah. Waladdallin. Kalau mundur ke belakang akan terdengar bunyi huruf waw. Waladdallin. Maka harus ditahan bibir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau belum terbiasa, payah tamat bibir turun. Karena kalau mundur bibirnya terdengar bunyi huruf waw. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Batal Fatihah, batal salat. Nauzubillah. Hanya karena tidak teliti pada hal-hal demikian. Wa kadza ziyadatu maddil alif allati bainal lam wal ha ila haddin la yarahu ahadun minal qurra. Demikian pula batal takbir dengan menambahkan mad, menambahkan alif antara lam dengan ha pada lafzul jalalah hingga pada batas yang tidak dianggap sah oleh salah seorang pun dari ulama ahli qiraah. Makanya ulama ahli qiraah hanya membenarkan bacaan itu maksimal sampai dengan 7 alif. Maka ditulis di sini. Wa kadza yadurru ziyadatu maddil alif al-kainati bainal lam wal ha ila haddin la yaqulu bihi ahadun minal qurra. Demikian pula batal salat dengan menambahkan mad alif yang ada di antara lam dan ha. Allah sampai mana? Sampai batas yang tidak berpendapat dengannya oleh seorang pun dari ulama ahli qiraah. Wa ghayatu miqdari ma nuqila anhum ala ma naqalahu Ibnu Hajar, dan maksimal batasan yang dikutip dari para ulama ahli qiraah berdasarkan kutipan dari Imam Ibnu Hajar, sab'u alifat, itu 7 alif maksimal. Kayaknya dalam azan itu nggak boleh lebih panjang dari 7 alif. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh lebih dari 7 alif. Nanti ada yang karena nafasnya panjang dia tambah Allahu Akbar. Tidak sah. Kenapa? Tidak ada seorang pun dari ulama ahli qiraah yang membaca Allah itu lebih dari 7 alif. Wa tuqaddaru kullu alifin bi harakataini, dan diukur panjang satu alif, masing-masing alif itu dengan 2 ketukan. Wa huwa ala takrib, itu ukuran lebih kurang, bukan ukuran persis. Makanya tidak boleh azan itu dibuat suka-suka hati karena hanya nafas kita panjang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih benar. Allahu Akbar. Nyampe ada tenaga ajunya apa? Kenapa? Karena merusak ucapan takbir. Maksimal hanya 7 alif. Kalau pada gerakan sholat itu hanya dibenarkan pada saat turun untuk sujud dengan bangkit dari sujud untuk berdiri. Untuk kondisi tertentu dimaafkan pada takbiratul ihram dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka jangan biasakan takbir yang panjang. Biasakan takbir yang sederhana. Allahu Akbar. Biasakan. Wala yadurru waqfatun yasiratun baina kalimataihi wa hiya siktatut tanafus. Dan tidak mengapa berhenti sebentar antara dua kata tadi, antara Allah dengan Akbar. Allah Akbar. Nanti ada yang nafasnya pendek-pendek karena sedang sesak. Ataupun tidak mengapa pula didomahkan huruf ra. Allahu Akbaru. Karena memang dasarnya Allahu Akbaru, tapi karena berhenti menjadi waqaf Allahu Akbar. Ada yang baca karena dia baca-baca di buku tuntunan salat lengkap ada huruf ra itu berbaris dhammah, Allahu Akbaru, dibaca sah salatnya, tidak mengapa selama tidak diniatkan untuk main-main. Nanti ada yang mancing-mancing situasi, nyobak karu jemaah, mumang jemaah, maka begitu jadi imam langsung takbir Allahu Akbaru. Kamu pikirannya apakah Allah baru ulama? Kalau bukan niat untuk main-main sah salatnya. Tapi kalau diniatkan main-main maka batal salat litala'ubihi, karena dia bermain-main di dalam salat. Makanya Allahu Akbar itu tidak dibaca berdasarkan qiyas, tetapi dibaca berdasarkan sima'i, berdasarkan pendengaran. Orang Arab itu tidak pernah membunyikan huruf ra. Walaupun pada takbir yang bersambung seperti takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya kalau bersambung jadi hidup huruf ra. Maka dibaca sepatutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi nggak ada yang praktek begitu, kecuali saya tadi. Atau pada doa iftitah. Doa iftitah itu berlanjut Allahu Akbar kabira. Harusnya dibaca Allahu Akbaru kabira. Tapi karena sifatnya sima'i tetap dibaca Allahu Akbar, tidak dibunyikan baris dhammahnya. Tapi kalau dibunyikan juga tidak batal takbir. Maka boleh takbiratul ihram Allahu Akbar dengan catatan tidak diniatkan untuk main-main. Jadi itu ketentuan pada takbir. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah habis waktu subuh yang hari ini terbit matahari pada jam 6.31 menit. Sekarang sudah jam 6:33 menit. Sambil menanti waktu untuk pelaksanaan sholat syuruk, kita tambah waktu sedikit untuk tanya jawab. Disilahkan dengan segala hormat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita membahas mengenai takbir yaitu Allahu Akbar. Di mana batasan jamaah yang mengikut imam itu memulaikan gerakan, karena takbir itu satu komandan untuk kita bergerak dari gerakan pertama atau kedua ataupun rukun yang satu dengan lain. Mana batasannya? Apakah setelah takbiratul ihram ataupun di tengah dan balik itu bisa kita bergerak? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, di mana batasannya? Kami
dari gerakan sujud. Di sujud karena ada hadis Rasulullah itu jamaah di belakang Rasulullah itu belum sujud sebelum dadi Rasulullah itu menyentuh lantai. Ya gitu. Jadi kami yang perempuan ini kan nggak bisa melihat imam ataupun jamaah yang ada di depan barisan imam. Bagaimana? Apakah imam itu barnya waktu ladang sudah sampai ke lantai supaya kami bisa menandakan bahwa imam itu sudah menyentuh lantai. Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam salat itu takbir dua kategori. Ada takbiratul ihram yang rukun dan ada takbiratul intiqal yang sunat. Takbiratul ihram bersama dengan niat maka disebut ihram. Sedangkan yang satu lagi takbir intiqal. Intiqal itu berpindah. Dalam bahasa Arab naqala ada wazan nuqila. Makanya orang Aceh yang ke Seliu disebut nuqila. Jadi mukilah nama saja ya. Dasarnya nukilah, uratnya bergeser. Nukilah namanya. Intiqal itu hanya ketika berpindah rukun fi'li dari berdiri ke rukuk, ke i'tidal, ke sujud, ke duduk, ke sujud, ke duduk, ke berdiri dan seterusnya. Hanya di situ ada takbir. Nah, untuk takbiratul ihram pada orang yang sholat berjamaah, makmum tidak boleh takbir sebelum imam selesai takbir. Allahu Akbar baru mulai takbir makmum. Tapi kalau bersamaan dengan imam takbiratul ihram, Allah, makmum juga Allah, tidak sah salat makmum. Kenapa? Karena dia mengikut imam seorang yang belum salat. Ataupun belum habis takbir imam dia sudah mulai. Allahu Akbar, imam baru dia sudah Allahu Akbar. Maka harus tunggu imam selesai dulu. Allahu Akbar baru makmum mulai. Itu untuk takbiratul ihram. Bila lebih cepat daripada itu, maka salat makmum ini tidak sah karena dia mengikut imam kepada seorang yang belum masuk ke dalam salat. Maka tunggu imam masuk ke dalam salat dulu baru kita mulai. Jadi jangan langsung terburu-buru. Imam angkat tangan kita pun angkat. Imam Allah kita pun Allah. Itu tidak sah salat kita. Yang kedua, untuk takbir intiqalat, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, itu benar-benar bahasa komando sebetulnya. Coba perhatikan waktu kemarin itu upacara bendera 17 Agustus. Hormat bendera, kan panjang itu ramainya sampai 3 alif juga. Hormat bendera, kapan bergerak pasukannya? Gerak. Nah, baru bergerak pasukan. Takbir seharusnya demikian. Maka takbir imam itu karena perpindahan rukun dimulai dari rukun yang sebelum dan berakhir ke rukun yang sesudah. Jadi kalau saya dalam posisi berdiri misalnya sebagai imam, ketika akan rukuk saya langsung mulai takbir Allahu Akbar. Ketika terdengar bar, makmum tahu saya sudah sampai ke lokasi. Tapi sekarang kenyataannya, entah karena memang imam takut nanti makmum terburu-buru, tidak takbir dulu. Imam langsung bergerak rukuk. Allahu Akbar. Ini keliru. Harusnya dimulai dari sini. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Pada i'tidal yang paling berbahaya. Karena makmum yang masbuk ketika imam sedang rukuk begini, dia baru takbiratul ihram, dia segera rukuk, dapat rakaat. Tapi untuk tahu imam masih rukuk bagaimana? Hanya dari mendengar suara tasmiyah, sami'allahu liman hamidah dari imam. Kalau dia sudah posisi begini baru terdengar sami'ah, berarti imam dan dia sempat sama-sama rukuk. Ternyata imamnya enggak sami'ah dari sini. Imamnya bangkit dulu i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Nah, makmum yang masbuk tadi, ketika dia sudah sampai kemari, baru terdengar sami'ah. Dia pikir sempat rukuk sama-sama dengan imam. Enggak taunya suara sami'ah dari imam dalam posisi berdiri tegak. Itu menjadi hilang satu rakaat makmum. Makmum ini pikir dapat rakaat, ternyata tidak. Nyempat lagi kurangnya.
Maka akhirnya dianggap dapat rakaat tersebut karena sekurang-kurang dapat rakaat salat masbuk apabila sempat rukuk sama-sama dengan imam. Nah, maka ketika sujud, makmum nanti dulu imamnya dari posisi i'tidal, apakah i'tidal dengan tangan istirsal seperti ini atau i'tidal dengan tangan kembali seperti ini. Ada dua pendapat. Karena definisi i'tidal al-audu ila ma kana qabla rukuk, kembali kepada posisi sebelum rukuk. Imamnya turun untuk sujud, makmum tunggu dulu, maka imam takbir, Allahu Akbar. Begitu terdengar baru makmum itu bergerak. Tapi tidak ada yang disiplin begitu. Rata-rata baru imam mulai Allah, udah duluan makmum. Nah, gepreh nunggu imam lalu rukuk. Imam baru mulai Allah, makmum kaidah gepreh. Makmum tuah namanya. Kenapa? Karena nggak mau imam datang tanpa ada yang menanti dan gelar karpet merah. Nah, maka ditunggu imam. Dulu saya hanya dapati salat sedisiplin itu di Masjid Taqwa di Blangpidi. Itu tahun 2007. Tapi belakangan saya datang lagi ke sana, ternyata udah kayak kita juga. Nah, jadi waktu itu saya salat maghrib ya, pakai kain sarung, baju kemeja biru lengan pendek tanpa pakai peci. Sedang error waktu itu. Berdiri tepat di belakang imam. Begitu imam mau rukuk, Allah, imam rukuk, saya udah baju begini mau rukuk, tapi terasa yang di samping itu nggak ada yang bergerak, maka terpaksa tahan begini. Karena kita sudah terbiasa buru-buru, kan? Begitu imam Allah, langsung saya Allah begini. Tapi terasa kanan dan kiri itu nggak bergerak, jadi saya tahan itu. Baru setelah imam sampai bar pada posisi rukuk, mereka bergerak, ikutlah saya. Dan itu teringat sampai hari ini. Mereka sangat disiplin di Masjid Muhammadiyah di Blangpidi, Masjid Taqwa. Ya, mereka imamnya rukuk sampai pada bar baru mereka bergerak. Jadi rakaat pertama saya sempat malu. Kenapa? Karena terburu-buru. Maka rakaat berikutnya saya buat penyesuaian. Imam sampai pada bar ucapan baru mereka bergerak. Dulu, tapi sekarang sudah berubah. Lain dulu, lain sekarang. Nah, itu harusnya etika kita demikian. Tapi sulit, hanya kita sendiri yang tertinggal. Karena orang lain begitu imam Allah baru A saja udah berangkat. Padahal harus nunggu bar seperti pada komando pasukan baris berbaris. Jadi kalau sempat pasukan baris berbaris, komandannya baru hormat udah bergerak pasukan, itu insya Allah ditempeleng waktu keluar. Kenapa? Merusak barisan. Jadi harus Allahu Akbar baru bergerak. Jadi kalau dalam pasukan itu hormat bendera gerak. Baru bergerak secara bersamaan. Harusnya itu seperti komando tersebut. Cuma memberikan pemahaman begini perlu waktu, dan itu harus dilatih dalam sebuah komunitas. Karena sebaik apapun pemahaman kita, kalau orang lain tidak baik pemahamannya, imam udah bergerak sujud, semuanya bergerak, kita masih berdiri tegak, aneh juga. Nah, itu kalau ada kamera CCTV, kita yang paling terlihat dalam kerumunan. So apanya nanti kalian pokoknya yang telat-telat rukuk engkau jangan. Ya, itu jadi masalah juga demikian. Tapi sebaiknya kita biasakan yang lebih baik. Demikian. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita di pagi hari ini terkait dengan rukun takbir dan niat. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita, bukan untuk didalami secara melekat, tetapi hanya sebatas untuk kita tahu. Karena persoalan niat berulang-ulang dalam pengalaman saya, asal sudah saya perdalam pemahamannya, itu tetap bermasalah ketika sholat berikutnya. Kamu pikiran, kamu kusah, pahan. Padahal sebelumnya takbir kita santai saja. Allahu Akbar. Begitu dikaji bab niat langsung berubah Allah, jadi masalah. Jadi sangat sensitif, dan itu menjadi pintu masuk setan untuk menggoda kita, mengganggu kita di dalam sholat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin
اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Hadanallahu fiikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.